Salam, selamat pagi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Kiranya damai sejahtera dari Allah melimpah atas hidupmu. Pagi hari ini bersama Embun Pagi kita akan merenungkan satu kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya marilah kita berdoa. Bapa di dalam surga, hamba-Mu menaikkan puji syukur oleh karena kasih kemurahan-Mu yang Kau berikan pada kami, sehingga pada hari ini kami dapat kembali untuk merenungkan satu kebenaran firman-Mu. Sekiranya Bapa, Engkau akan menolong kami sehingga kami dapat memahaminya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba-Mu berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, perenungan firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari Ulangan 6 ayat 4 sampai ayat yang ke-7. Demikianlah firman Tuhan katakan. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu esa. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, haruslah engkau perhatikan, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu, dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pada kebenaran firman pada saat ini yang dituliskan oleh Musa ditujukan kepada umat Israel, di mana kalau kita mengenali kebenaran ini merupakan bagian yang sering disebut sebagai Shema Israel. Saudaraku, bagian ini merupakan sesuatu yang sangat penting dan juga sangat dikenal oleh orang-orang Yahudi, terutama pada zaman Tuhan Yesus Kristus, karena mereka senantiasa mengucapkan setiap hari Shema Israel itu, baik di dalam kebaktian di sinagog maupun juga di rumah-rumah mereka. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita melihat Shema Israel ini merupakan bagian pernyataan yang disampaikan oleh Musa kepada umat Israel agar mereka sungguh-sungguh mengakui bahwa Tuhan mereka adalah Tuhan yang esa. Jadi dalam hal ini Allah melalui Musa menyampaikan tentang pengajaran keesaan Tuhan. Doktrin ini menegaskan bahwa Allah adalah esa, dan Allah yang esa itu adalah Allah yang benar. Allah yang esa dalam arti kata adalah esa dalam hakikatnya, tetapi di dalam kekristenan kita mengenal Dia dalam 3 pribadi, yakni Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Tetapi pada hakikatnya ketiganya adalah esa, dan mereka adalah Allah yang dinyatakan kepada kita sekalian. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dengan menekankan tentang keesaan Tuhan, ini juga bagian dari upaya memperingatkan kepada umat Israel agar mereka sungguh-sungguh menjadikan Tuhan sebagai satu-satunya Allah mereka, bukan mereka menduakan Dia dengan dewa-dewa, ilah-ilah lain yang dikenalkan
oleh bangsa-bangsa di sekitar mereka. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pada kesempatan ini firman Tuhan juga menyatakan bahwa kita harus mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita, dengan segenap jiwa kita, dengan segenap kekuatan kita. Tuhan menginginkan dan mengharapkan seluruh umat Israel sungguh-sungguh mengasihi Dia. Kata mengasihi ini berarti menjadikan Tuhan sebagai prioritas utama bagi kehidupan mereka. Dengan mereka menjadikan Tuhan sebagai prioritas utama, maka hal itu akan menjadikan sebagai dasar ketaatan sejati mereka kepada Allah. Dengan mereka mengasihi Tuhan, berarti itu juga menjadi dasar mereka untuk sungguh-sungguh mau melakukan, yakni perintah Tuhan. Sebagaimana yang dinyatakan di dalam Yohanes 14 ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Itu saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Mengasihi Tuhan merupakan dasar kita sungguh-sungguh mau taat dan melakukan segala perintahnya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan menginginkan kita sungguh-sungguh menjadi yakni umat-Nya. Oleh karena itu, sebagai umat yang mengasihi Tuhan, maka kita harus sungguh-sungguh menjadikan firman Tuhan itu bagian dalam kehidupan kita. Firman Tuhan itu kita simpan sungguh-sungguh dalam kehidupan kita, dalam hati kita. Sebagaimana Yeremia 31 ayat 33. Tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel. Sesudah waktu itu, demikianlah firman Tuhan, aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Jadi saudara, ini merupakan bagian yang penting, bahwa ketika kita sungguh-sungguh mengasihi Allah, maka kita akan menyimpan firman Allah itu dalam hati kita, dan itu sebagai tanda kita sebagai umat-Nya. Saudaraku, Allah menyampaikan bahwa ini bagian yang sangat penting. Oleh karena itu, kita harus terus mengajarkan tentang pengajaran yang penting, kita terus sampaikan kepada anak cucu kita. Kita harus membina rohani mereka. Kita harus membawa anak-anak kita untuk dapat mengenal Allah, untuk dapat takut akan Allah, sehingga mereka sungguh-sungguh pada akhirnya menjadi anak-anak Allah yang menyukakan hati Allah. Saya kira ini satu kebenaran yang boleh kita renungkan bersama-sama. Kiranya Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan oleh karena kebenaran firman yang boleh kami renungkan pada saat ini, yang mengingatkan kepada kami bahwa hendaklah kami sungguh-sungguh menyembah hanya kepada Engkau ya Tuhan, tidak menduakan Engkau, karena Engkau adalah Allah yang sejati dan Allah yang benar, Allah yang kami kenal di dalam Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Dan biarlah Tuhan, Engkau juga menolong kami supaya kami terus dapat menyampaikan akan pengajaran ini kepada setiap anak-anak kami, sehingga mereka akan menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.